Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Santoso, NIM 211M10036. Yang saya hormati Ibu Sugiartati selaku dosen pengampu mata kuliah Gender Management. Pada kali ini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu pembangunan yang inklusif. Visi pembangunan yang inklusif yaitu semua difabel harus memiliki keterlibatan yang sama dengan orang lain, sama berdayanya dengan orang lain, dan juga menikmati hak yang sama dengan semua kalangan. Adapun strategi utama pembangunan inklusif yaitu penciptaan lapangan kerja produktif dan menguntungkan, penyediaan jaringan pengaman sosial yang efektif dan efisien untuk melindungi mereka yang tidak mampu bekerja atau yang terlalu sedikit mendapatkan manfaat pembangunan, peningkatan pelayanan publik dasar dan dukungan. Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi harus dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi upaya pengentasan kemiskinan dan pemerataan pembangunan yang harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan inklusif. Adapun permasalahannya yaitu pembangunan saat ini masih berbentuk model pembangunan yang eksklusif. Pembangunan yang hanya menjadikan aspek pertumbuhan ekonomi sebagai satu-satunya tujuan pencapaian, sehingga terkadang terjadi pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa pemerataan kesejahteraan yang disertai dengan tingginya angka pengangguran, tingkat kemiskinan yang tinggi, dan angka Gini rasio yang semakin melebar, serta daya lingkungan yang terus-menerus terdegradasi sebagai akibat proses pembangunan. Banyak kelompok yang terpinggirkan dari pembangunan karena jenis kelamin, etnis, usia, orientasi seksual, kecacatan atau kemiskinan. Ketidaksetaraan pembangunan jelas menjadi efek dari model pembangunan inklusif tersebut. Aset terbesar akan selalu hanya dimiliki sebagian kecil orang. Ada 4 pilar strategis yang menjadi bagian dari strategi pembangunan inklusi disabilitas tahun 2018 sampai 2023 yang berakar pada teori perubahan inklusi difabel yang dikembangkan oleh DFID. Keempat pilar tersebut adalah inclusive education, pendidikan inklusif; 2. Social protection, perlindungan sosial; 3. Economic empowerment, pemberdayaan ekonomi; 4. Humanitarian, kemanusiaan. Keempat pilar ini menjadi senjata untuk mengatasi masalah dasar yang dihadapi difabel secara global. 1. Lack of access, aksesibilitas yang kurang. 2. Negative attitude and social norms, atau stigma negatif terhadap difabel. 3. Lack of evidence and data, atau kurangnya data. 4. Lack of political will, kurangnya kemampuan politik. Pengertian pilar pertama. Pilar pertama adalah pendidikan inklusi. Laporan Dunia Difabel dari WHO menemukan bahwa lebih dari 60 juta difabel anak di negara dengan penghasilan rendah dan menengah tidak mendapatkan kesempatan sekolah. Selain itu, hanya 33% perempuan difabel dan 46% lelaki difabel yang menyelesaikan pendidikan dasar mereka, dibandingkan dengan 42% perempuan dan 56% lelaki yang tidak difabel. Efek yang didapat dari tidak terbukanya sekolah adalah kesempatan kerja yang terbatas,
karena tidak adanya keterampilan yang bisa dipakai ketika bekerja. Ketika tidak bekerja, maka difabel terancam akan miskin dan tidak berkembang secara perekonomian. Bagi mereka yang mendapatkan akses pendidikan, masih ada tantangan lain. Kurangnya guru pendamping khusus atau guru yang memiliki cara pandang yang tepat terhadap difabel, lingkungan yang tidak aksesibel, dan kurikulum pendidikan yang tidak mengakomodasi potensi difabel akan mempengaruhi hasil pembelajaran, yang juga bisa mempengaruhi peluang bekerja atau bermata pencaharian. Pilar kedua adalah proteksi sosial. Difabel dan keluarganya harus memenuhi biaya harian yang tinggi sekaligus hambatan pada pelayanan kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, dan berbagai macam kesempatan lainnya. Di tengah belum inklusinya kesempatan kerja bagi difabel, perlindungan sosial akan semakin mengurangi kemiskinan. Memberikan difabel lebih banyak kesempatan dan kendali akan kehidupannya, dan mendukung difabel dalam menghadapi perubahan yang ada di hidupnya. Perlindungan sosial akan membawa difabel pada kesempatan untuk hidup mandiri dan merasakan manfaat dari kesempatan pendidikan dan ekonomi. Pilar ketiga, pemberdayaan masyarakat menjadi pilar selanjutnya. Sebagian besar difabel usia produktif tidak bekerja. Jikapun bekerja, mereka memperoleh gaji yang lebih rendah dari gaji pekerja yang tidak difabel. Ada banyak langkah pemberdayaan masyarakat terhadap difabel dengan berbagai macam diskriminasi yang mereka alami. Langkah tersebut seperti karakter ekonomi, hukum dan politik, infrastruktur dan pelayanan yang cukup, serta akses yang sama terhadap sumber daya, informasi dan jejaring. Semua itu bisa menjamin akses terhadap pekerjaan yang layak. Pilar keempat, aksi kemanusiaan menjadi pilar terakhir. Difabel sering terkena dampak dari konflik dan bencana dengan tidak profesional. Nyawa mereka rentan terancam jika mereka tidak mampu mengevakuasi diri, memperoleh posko pengungsian, atau memperoleh informasi yang pasti tentang apa yang sedang terjadi di daerah mereka. Selain itu, difabel juga rentan kesetaraan partisipasi politik bagi semua kelompok masyarakat. Pertama, masyarakat harus mengubah cara pandang dan persepsi terhadap kelompoknya masyarakat yang tereksklusi. Setelah itu, masyarakat bisa mempengaruhi pembuatan kebijakan dengan memberikan saran. Dalam pembangunan yang inklusi, dibutuhkan sumber daya manusia yang terlibat langsung dalam proses pembelajaran non-akademik dan yang tidak terlibat langsung dalam pembelajaran non-akademik. Mereka membentuk suatu tim yang saling bekerja sama dalam proses penyelenggaraan pendidikan. Berikut tenaga-tenaga yang dibutuhkan meliputi sumber daya manusia (SDM) terlihat langsung dalam proses pembelajaran, yaitu guru kelas, guru bidang studi, olahraga, agama, guru pendamping khusus, guru BK, bimbingan konseling, dan konsultan pendidikan khusus. Sumber daya manusia yang tidak langsung terlibat dalam proses pembelajaran, namun sebagai pendukung yang merupakan tim ahli yang terdiri dari terapis dan terapis okupasional terapis, fisioterapis, speech terapis, dan lain-lain. Kesimpulannya yaitu pembangunan inklusif akan berdampak positif, yaitu mengurangi tingkat kemiskinan dan hanya bisa terwujud jika semua pihak berkontribusi untuk menciptakan peluang yang setara, berbagi manfaat pembangunan, dan memberikan ruang partisipasi seluas-luasnya dalam pengambilan keputusan. Seluruhnya didasarkan pada penghormatan atas nilai dan prinsip-prinsip hak asasi manusia, partisipasi non-diskriminatif dan akuntabel.
Strategi utama pembangunan inklusif adalah penciptaan lapangan kerja produktif dan menguntungkan, penyediaan jaringan pengalaman sosial yang efektif dan efisien untuk melindungi mereka yang tidak mampu bekerja atau yang terlalu sedikit mendapatkan manfaat pembangunan, peningkatan pelayanan publik dasar, dan dukungan kebijakan publik yang memadai. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.